Foodies in this economy, sempat-sempatin dong ngelarisin UMKM ya. Nih Foodies, Menteri Keuangan Purbaya aja yang pegang duit negara nih, maksinya di lapak kaki 5 loh Foodies. Gerah pakai jas mah ya gasnya yang terus ya Pak, yang penting ayam cabai hijaunya endol. Pedas banget. Jangan lupa makan di tempat UMKM, hidupkan sektor UMKM. Widih, tetap jempol harus eksis ya Pak. Bukan sekali dua kali loh Pak Menkyu nih keciduk maksi yang receh tapi rasa nggak recehan kayak begini nih Foodies. Terakhir lagi-lagi dia makan ayam cabai hijau di ayam cabai hijau Wafa. Sekarang warungnya jadi rame pol Foodies. Bisa dibilang Purbayas efek nggak sih nih? Coba lihat tuh antreannya. Nah, ada mbaknya nih. Mbak, Hai, emang Sobat Foodies. namanya siapa? Nama saya Najwa. Najwa. Ya, Emang udah sering makan di sini? saya kebetulan belum pernah. Belum pernah. Oh, ya. Terus kenapa ngantri? Ya justru inilah pertama kalinya saya mau coba gitu karena Pertama kali kelihatannya mau coba. menarik banget. Kalau tiap hari tuh setiap kali saya lewat kelihatannya rame banget kan. Oh, Siapa rame yang nggak banget. penasaran coba kalau kayak gitu? Karena Pak Purbayanya apa karena rasanya? Pertama karena Pak Purbaya jadi rame kan waktu itu. Kedua, setiap Kedua. kali saya lewat tuh selalu rame ngantri Selalu gitu. rame. Iya. Foodies di warung ayam cabai hijau Wafa ini sambalnya tuh diulek dadakan, langsung satu cobek besar. Bahannya ada rawit hijau, bawang putih, garam, dan juga minyak panas. Di sini menunya cuma the one and only, ayam yang dipenyet sama sambal cabai hijau. Tapi jangan salah, sehari bisa habis 10 kilo rawit loh. Itu 4 jam udah ludes nggak pakai sisa. Cakep. Foodies, ayam cabai hijau yang viral karena didatengin sama Bapak Kemenku, Bapak Purbaya. Wow, ada ayam cabai hijau pastinya, ada tempe, ada tahu, ada kol goreng, dan terakhir ada timun. Wah, pas banget sih Levi makannya bareng sama Warlock nih. Pembeli ayam penyet ini emang kebanyakan karyawan dari instansi pemerintahan Foodies. Maklum, soalnya lokasinya tuh di area ring 1 gitu, persis di seberang kantor Kementerian Keuangan. Ayamnya ini empuk di dalam, luarnya crunchy. Sensasi makannya tuh enak. Begitu pertama dapat sensasi crunchy-nya, di dalamnya lembut. The best pokoknya. Dagingnya gurih, luarnya crunchy, berpadu dengan bumbu-bumbu, ditambah lagi cabai hijaunya itu cabainya seger Foodies. Karena emang langsung diulek, mantap. Ayamnya ini diungkap dengan bumbu kuning baru digoreng. Gorengnya pakai api besar ya, so kulitnya jadi kering dan juga crispy. Lazis! Oh ya Foodies, yang dipakai ini ayam negeri ya, jadi porsinya nggak terlalu besar ataupun kecil. Pas aja gitu buat sekali makan, dan saking candunya, dalam sehari bisa habis puluhan ekor ayam. Mantul! Foodies, memang ini pure cabai rawit ya. Kenapa fresh? Karena cabai itu langsung digiling, bumbunya dikasih garam, dikasih bawang putih, jadi rasa gurihnya itu ditambah tadi ada dicampur minyak dikit ya, jadi masuk di mulut tuh renyah, gurih, perpaduan krenyes-krenyesnya itu meledak di mulut. Wah, ini nih alasan orang pada balik dan bikin kangen ya. Kuncian cabai hijaunya endes itu ada di minyak panas ya Foodies. Karena minyak panas tuh bikin capsaicin atau senyawa pedas di rawit jadi makin kuat, makin lezat, dan gak gampang basi. Wah, cucok nih. Emang ayam cabai hijau Wafa ini setelah didatengin Pak Purbaya apa emang sebelumnya udah rame? Sebenarnya sebelumnya tuh udah rame. Sebelumnya udah Cuman rame. karena didatengin Pak Purbaya, pastikan semua orang lebih banyak yang tahu. Oke. Banyak orang yang penasaran, makanya makin rame nih. Wah, ini sih tandanya rasa emang gak pakai bohong ya Foodies. Apalagi harganya receh pula, seporsi nasi dan ayam cuma 20.000. Wih, mantep banget nih. Udah habis ini. Pasti dong. Udah habis Kalau sama ini? pasti habis nggak bersisa. Nggak bersisa. Bisa aja mbaknya ya. Banget. Ayam cabai hijau dipadu dengan tempe dan tahu. Jangan lupa kol goreng. Lanjut. Kol goreng di warung ini jadi pelengkap yang paling laris Foodies. Sampai-sampai nih ya Pak Purbaya yang awalnya nggak tahu ada kenikmatan bernama kol goreng, langsung jatuh cinta deh. Nah, jadi gimana nih audit rasa menurut teman-teman? Oke banget. Oke banget Foodies. Langsung aja Foodies yang penasaran pengen cobain ayam sambal hijau Wafa ada di daerah Sawah Besar. Oke? Makan receh,
Menu receh, tapi rasa nggak receh. Kak, murce. Kalau ke Surabaya, mampir di Rujak Cingur Bu Atun depan PGS ya. Murah meriah 15.000. Ish, hidung siapa tuh dipajang? Wah, jangan-jangan hidung belang ya. Ih, takut. Bukan deh foodies. Ini tuh antara horor sama unik ya. Coba, kita cek. Itu hidungnya siapa sih Tasya? Foodies, kalau jalan-jalan ke Surabaya jangan lupa untuk cobain salah satu makanan khas Surabaya, rujak cingur. Rujak cingur Bu Atun pas banget foodies. Hari ini pas saya datang langsung ada ownernya, ada Ibu Atun. Eyalah, ternyata ini tuh Bu Atun yang hits PGS atau Pusat Grosir Surabaya foodies. And you know what? Gara-gara Bu Atun viral, jadi bermunculan juga tuh penjual rujak cingur lainnya yang jualan dengan konsep yang sama kayak Bu Atun. Gak masalah ya Bu, hitung-hitung bagi-bagi rezeki. Kenapa bisa rame banget Bu Atun? Karena rasanya mantap, ada petis Madura. Ada petis Maduranya ada juga. petis udang. Petis udang. Oh, jadi dua. Ada Ya. petis Madura sama petis udang. Kalau petis Madura apa? Kalau petis udang kan dari udang tuh kaldunya. Ya, kalau dari petis merah dari ikan tuna. Oh, dari ikan tuna. Jadi Dari udang Madura. dari ikan, gitu ya. Ya, sarinya tongkol. Sarinya tongkol foodies. Wih, ke-spill dikit nih foodies, rahasia racikan rujak cingur ala Bu Atun. Karena emang biasanya nih, petis yang dipakai untuk rujak cingur adalah petis udang aja. Nah, kalau ada campuran petis lainnya kayak begini, rasanya bakalan jadi makin mantap. Ya nggak sih? Gimana nih kira-kira? Waduh. Mangga muda. Kalau mau ngidam ke sini ya, ada mangga muda. Yang hamil ya. Umer 15.000. Satunya 15.000. Iya, satu porsi 15.000. Itu dapatnya udah lengkap semuanya. Udah lengkap. Kayaknya di sini terkenal bukan cuma karena rasa rujak cingurnya aja deh foodies, tapi karena Bu Atunnya itu juga ramah dan juga seru. Mantap ya, semangat terus Bu Atun. Aduk lagi. Aduk terus Kasih sampai goyang merata. minum. Asik. Asik biar Sampai bawah. enjoy. Sampai bawah. Sampai bawah. Bu Atun udah jualan berapa lama Bu Atun di sini? 17 tahunan. Hah? 17. Seumur Bu Atun dong ya 17 tahun. Enggak, saya udah tua. Satu hari. Tuh ya foodies, Bu Atun ini bukan orang baru di dunia rujak cingur. Malah sebelumnya nih Bu Atun sudah ikut bantu orang tua yang juga berjualan rujak cingur. Yes, bisa dibilang rujak cingur Bu Atun ini resep turun-temurun dari orang tua yang tidak ada perubahannya sama sekali. Wih, mantul. Foodies, bayangin ya cingur tapi yang tadi gedenya hampir segede kepala Tasya atau 2 kepalan tangan Tasya tadi ya. Sekarang udah dipotong-potong, udah jadi rujaknya. Sekilas tampilannya mirip rujak pada umumnya. Cuman yang membedakan adalah pakai cingur, pakai sayuran plus kuahnya ini bukan gula Jawa, melainkan petis alias ciri khas Surabaya nih. Oke foodies, kita cobain salah satu kuliner Jawa Timur yang satu ini. Kita coba. Ada petis dari sambelnya, ada gurihnya juga dari si petisnya, plus ada manis-manisnya foodies. Walaupun tadi nggak pakai gula Jawa, tapi ternyata memang karena pakai petis udang atau jadi kayak kaldu udang gitu ya, udang yang digodok gitu ya, yang udah dimatengin, udah dimasak. Kan seafood itu biasanya membawa rasa manis tersendiri ya foodies. Jadi ada gurih-gurihnya, ada manis-manisnya juga foodies. Plus ini selain ada petis udang, tadi ada petis ikan tuna juga. Jadi apa ya, kolaborasi yang luar biasa gitu foodies. Duh, bumbu petis yang luber-luber ini emang menggoda banget ya foodies. Buat Tasya yang baru pertama kali makan rujak cingur, ternyata Tasya doyan aja tuh foodies sama bumbunya. Tanpa tambahan garam, perpaduan petis udang sama petis tunanya itu udah kasih rasa gurih yang pas banget di lidah. Ini dia cingurnya foodies. Tuh ya, kita cobain. Teksturnya kenyal-kenyal, mirip sama kikil ya. Kalau Tasya bandingin rasa cingur tuh mirip-mirip sama kikil. Cuman kalau kikil itu kan kulit sapi bagian kaki. Kalau ini tuh cingur bagian moncong sapi. Tapi rasanya 11-12, kenyal-kenyal, enak gitu. Ada cingurnya lagi. Beneran enak.
Sampai nambah cinggurnya ya. Eits, jangan salah foodies, cingur atau hidung sapi itu adalah salah satu bagian sapi yang cukup sulit loh buat diolah. Salah sedikit aja nih ya, daging cingur ini bisa berlendir dan bau amis loh. Waduh, gawat. Tapi don't worry and be happy. Bu Atun udah ahli banget. Yes, ahlinya ahli deh foodies. Untuk soal mengolah cingur menjadi empuk dan jauh dari bau amis. Makanya kamu gak perlu lama-lama buat punya cingurnya, karena emang udah seempuk itu. Bendoyo foodies ya. Bendoyo, udah pernah coba bendoyo? Kita cobain ya bendoyo. Kalau rasa timun itu kan seger gitu ya, adem dingin. Kalau bendoyo ternyata ketika si timunnya itu direbus, teksturnya berubah, kelihatannya lebih layu gitu ya. Tapi aslinya masih ada seger-segernya juga loh di bagian dalamnya. Belum sah ngerujak nih ya guys kalau belum makan buah-buahan ya. Ada nanas, ada belimbing dan mangga muda yang jadi isian di rujak cingur ala Bu Atun. Pilihan buahnya udah paling top sih nih, bener-bener bisa saling melengkapi rasa bumbu rujaknya ya foodies. Untuk sayurannya kayak kangkung dan juga toge, meski sudah direbus tapi dimasaknya nggak overcook. Jadi kamu masih bisa ngerasain tuh tekstur crunchy-nya nikmat. It's so yummy. For your info foodies, dalam sehari Bu Atun bisa menjual sampai 200 porsi rujak cingur loh. Way away. Kalau kata kita mah, mending foodies cobain aja nih rujak cingurnya Bu Atun. Bukanya setiap hari ya, dari jam 10:30 sampai jam 4 sore aja. Ingat tuh kata Tasya, jangan datang ke sorean, oke? Foodies, buat kalian yang pengen cobain rujak cingur khas Surabaya, langsung aja datang ke Rujak Cingur Bu Atun, patokannya di depan PGS atau Pusat Grosir Surabaya foodies. Pastinya makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, warung makanan satu ini dari luar emang sederhana banget, bahkan tanpa papan nama loh. Tapi begitu masuk ke dalam, jangan kaget, berasa main ke rumah nenek nih di tengah pedesaan. Asri, syahduduh, damai banget, dijamin auto healing deh nih. Jangan salfok sama ansap ngebul kayak begini ya foodies. Dapurnya emang ala pawon terbuka, tempat memasak aneka menu lazis Nusantara yang selalu berganti. Resepnya dipelajari sang pemilik usai keliling Indonesia selama berbulan-bulan. Wadidaw, keren banget sih. Nah, kali ini menu istimewanya adalah ikan bakar bambu, ayam suwir kelapa, serta ayam lodo. Ini baru grill ayam lodot itu, ayamnya lembut banget, rempahnya berasa banget tuh. Wah, enak banget bumbunya nih. Tuh ngabung banget. Selodo alias selunak itu foodies karena melalui metode slow cooking alias proses masak yang berjam-jam. Mulai dari dibakar, direbus, diasap, hingga disiram dengan kuah santan serta rempah. Hasilnya nggak cuma daging yang effortless lepas aja begitu dari tulang, tapi juga bumbu yang resep banget foodies. Udah gitu karena masaknya menggunakan kayu bakar, aroma yang keluar tuh khas banget. Aduh, foodies ini wanginya juga gacor banget foodies. Ini kuahnya kental dari santannya. Pedes juga. Ini medok banget tuh, mantep banget. Well, kalau udah sidepol, jangan lupa senggol pakai nasi anget ya, nggak sembarang nasi nih, tapi aromatik guys, campuran daun jeruk dan juga serai. Perfect foodies. Ini sih susah ya nemuin di Jakarta. Rempahnya, kentalnya, medoknya, pakai nasi. Perfect foodies. Tambah lagi.
Nikmatnya sih fix kebangetan nih. Tapi jangan dulu kenyang foodies, kita masih ada nih yang spesial lainnya. Apa dia? Next, ikan bakarnya foodies. Nah ini lucu foodies. Nah ini uniknya adalah bumbunya dari Makassar. Nah masaknya, bakarnya pakai teknik tradisional dari Papua. Nah kecapnya dari Klaten foodies. Gimana rasanya? Langsung udah cobain foodies. Ini aromanya aja berasa banget foodies ya. Nano-nano banget gak tuh? Manis, legit, juga berempah. Plus teknik bakaran yang terkesan jadul nih ternyata nggak cuma berhasil memberikan aroma, tapi juga tekstur daging ikan yang matangnya sempurna guys. Nah kalau ayam lodonya dari Tulungagung, ikan bakar bambunya nih geser agak jauh ke Indonesia bagian timur. Yap, ala Papua foodies. Ini tuh rempahnya strong banget foodies. Jadi kayaknya kalau digadoin doang tuh kurang cocok, harus pakai nasi foodies. Gak bisa ini. Iya. Saya juga nggak bisa jelasin rasanya gimana, soalnya ini rasa baru bagi saya. Soal bumbu beda lagi nih foodies. Yang dimaksud adalah bumbu parape yang berarti bakar-bakaran. Menggunakan campuran gula merah, larutan asam jawa, serta kecap manis yang kental. Nah sekarang kita mau bagi-bagi makanan dulu foodies ke ibu-ibu sebelah. Ibu! Ramai sekali. Ini saya ada makanan nih, icip-icip. Boleh diicip-icip. Aduh. Tahu nggak namanya apa? Tahu nggak namanya apa? Tahu cabe garam. Iya, cakep. Nah, cobain. Silakan. Makanannya enak, original rasanya, otentik. Terus enak sih, tadi tuh kita nyobain ini ayam lodo. Ayam lodo, emang enak ya ayam lodonya, enak banget ya. Iya, jadi di sini vibes-nya juga kan enak ya, alami. Alami, alam-alam gitu ya, pedesaan gitu ya. Wah, seru banget foodies. Nah, foodies yang mau icip-icip menu spesialnya disarankan datang saat weekend ya, karena pilihannya lengkap banget foodies. Dijamin puas deh kamu buat makan bareng sama keluarga. Nah, foodies, kalian harus cobain. Kalau mau kesini, di mana ibu-ibu? Oma, jangan diam terus. Harus cuap-cuap. Nah, foodies tepatnya di Depok. Jadi kalau mau kesini, pakaiannya, outfitnya juga harus bagus. Karena di sini instagramable banget foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa Ini adalah si kulfi ice cream, tapi udah kekinian dia, jadi bener-bener dimix dengan yang lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Foodies, Warlock Kota Mumbai itu ya kalau pengen healing ke pantai tinggal melipir aja ke Juhu Beach. Siang-siang bengong ya nggak sih sampai memandang laut Arab. Wah seru banget sih foodies. Gak cuma jalan-jalan menikmati aroma laut, Juhu Beach juga menjadi tempat andalan Warlock buat jajan. Yes, aneka cemilan sampai minuman segar tersedia komplit di sini. Kita lanjut ke foodies, kita minum yang segar-segar mantap. Kulfi Faloda di kawasan Juhu Beach, Mumbai, India jadi pilihan. Kulfi Faloda ini basicnya adalah es krim kulfi yang terbuat dari susu foodies. Jadi tinggal pilih aja deh tuh topping sesuai selera masing-masing. Satu porsi es kulfi Faloda harganya macam-macam, mulai dari Rp200 atau sekitar Rp37.000. Foodies, ini dia yang menarik perhatian saya. Ini warna-warni dari si es krim dan juga falodanya seperti baju saya nih foodies. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Nih lihat. Variannya tuh banyak banget, tapi base-nya ini tuh adalah ice cream kulfi. Tapi ada falodanya juga. Faloda itu kayaknya susu ya kan, yang dimasak baru dimix juga dengan si ice cream kulfinya.
Satu porsi es krim Faloda ini isiannya beragam. Ada waffle, kacang-kacangan, brownies cake, dan lain-lain. Tuh lihat foodies, abangnya cepet banget ya, sigap satset meraciknya. Yes, udah hafal kayaknya tuh semua varian meskipun di sini ada 50 lebih loh jenis es krim yang bisa kita pilih. Ayo ngaku, tenggorokan kamu ikutan haus juga kan foodies ngeliat yang kayak beginian? Kayaknya seger mantap nih ya. Ini adalah si kulfi ice cream, tapi udah kekinian dia, jadi bener-bener dimix dengan yang lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Es krimnya ini padat banget ya menurut aku ya. Jadi manisnya pas, kemudian nggak bikin enak gitu loh. Pas masuk mulut, selasi seger ini, tuh lihat. Ini juga menambah kenikmatan dari seporsi si SPL yang mix Faloda dan juga ice cream kulfinya. Mantap. Manis, segar, dan yang bikin kaget tuh porsinya ini loh benar-benar super jumbo. Selain bikin tenggorokan adem, ini bisa ngenyangin juga loh foodies. Oke, sekarang kita cobain yang benar-benar pure kulfinya nih foodies, es krim kulfinya nih. Benar-benar ya, teksturnya tuh padat, kenyal. Susunya tuh benar-benar berasa, manisnya pas, dan si kacangnya ini yang bikin enak juga. Nih, ini sepertinya kacang tanah yang bikin rasanya menjadi lebih nikmat lagi. Jadi kalau misalnya kamu yang nggak mau dicampur-campur banget, ya monggo pesen yang si es krim kulfinya aja. Cuman kalau misalnya mau lebih komplit, yang warna-warni, langsung pesen yang SPL mix Faloda dan kulfi. Terus bisa juga pesen yang tadi varian gelasnya. Mantap! Menikmati es di India itu emang gak kenal waktu foodies. Karena cuaca yang cenderung panas, penjual es kulfi kayak begini tuh malam-malam aja tetap rame loh foodies. Es kulfi Faloda kekinian ini mejengnya di food stall Juhu Beach ya di Mumbai, India. Jadwal bukanya dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Tapi kalau weekend sampai jam 12 malam pun masih buka tuh foodies. Sip, selamat mencoba ya kalau kamu ke India. Makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, kalau nasi goreng sering jadi comfort foodnya orang Indonesia, di India ada juga loh yang mirip namanya poha fry. Bentuknya sih mirip nasi kuning, tapi masakan ditumis kayak nasi goreng. Setiap pesanan dibuat dadakan, persis kayak pesan nasi goreng abang-abang gitu foodies. Nasi goreng di Indonesia kan emang terbuat dari nasi ya. Nah kalau di India bahan utamanya pakai poha, yakni beras pipih yang direndam dalam air dan juga bumbu. Nah karena bentuknya pipih, poha lebih cepat matang ketimbang beras biasa. Perbumbuannya nih juga nggak jauh beda sama nasgor, pakai bawang putih dan juga bawang merah juga tuh foodies. Tapi tetap dong masakan India mah nggak bisa jauh-jauh dari bubuk masala, plus juga bubuk kunyit yang bikin warnanya jadi kuning cerah. Ada si mie kecilnya juga, terus ada si cabe, ada green chilinya, ada tomatnya. Dan ini meskipun dia kering, tapi aroma rempahnya itu lebih strong kalau menurut aku ya. Mungkin nasi kuning digoreng kali foodies ya, karena dia tuh masuk kategori nasi goreng, tapi warnanya kuning gitu kan. Jadi makanya aku namain nasi kuning goreng. Wow, tomatnya. Wah, asli nih gak kalah ya sama nasi goreng ala Indonesia. Ada sensasi yang berbeda karena wangi kunyit yang kuat. Ditambah lagi dengan bubuk masala yang memberi rasa pedas khas rempah. Walah, bikin lidah bergoyang gak sih? Ini pengen dihabisin segera. Green chilinya. Nggak terlalu pedas, masih kategori enak. Ditambah kriuk-kriuk dari si minyak ini. Menurut aku, jempol kuadrat. Mantap. Selain poha fry, kamu wajib cobain spesial thali nih, yakni makanan yang disajikan dalam piring besar. Basicnya ada nasi dan juga roti. Cocok banget nih foodies buat kamu yang pengen kenyang ngepol. Secara porsinya guys, jumbo bener. Dalam satu porsi spesial thali ini tersedia berbagai macam kari seperti kari sayur, panir kari, dan aloo gobi yang terbuat dari perpaduan kentang dan kembang kol.
Rasanya kayak nasi goreng, tapi jujur dia lebih light lah ya. Maksudnya nggak terlalu strong rempah-rempahnya. Terus asin gurihnya juga nggak terlalu nggak terlalu kuat gitu menurut aku ya. Ternyata varian spesial Tali ini tuh nasinya juga mirip nasi goreng foodies, tapi versi nasi goreng rumahan yang putih tanpa tambahan saus dan juga kecap ya. Rempahnya memang nggak terlalu banyak sih, seperti poha fry, jadi nggak bikin enek gitu foodies. Paten lah pokoknya bumbunya. Endol. Kita cobain si panirnya. Jadi ini bukan tahu. Ini adalah base-nya adalah susu sebenarnya, ya kan? Dicampur sama si kari-kari juga. Sama bawang juga boleh, ya kan? Sama terus ini. Ini nggak tahu nih rasanya. Jadi asem. Cobain. Nih. Sensasi kacang yang gurih dan panir yang cenderung manis. Ih, asli sih bikin nagih. Spesial Tali ini emang diperuntukkan buat kamu yang demen makan foodies. Lihat aja tuh isiannya nggak main-main. Super komplit dengan porsi yang melimpah. Karena porsinya yang besar, Thali khas India ini populer buat makan siang dan juga makan malam. Bisa kenyang sampai besok nggak sih nih kalau porsinya gede kayak begini foodies? Makan receh menurut receh, tapi rasa nggak recehan. Jadi kita cobain makan sosisnya. Ada aroma smoky dari sosisnya. Foodies mau sarapan ala bule tapi harganya tetap standar kaki lima. Nah, di sini nih tempatnya di Ultra High Temptation yang menyediakan menu ala-ala Eropa. Harganya start from 8 ribuan aja loh foodies. Gimana nggak melek ya kan ngeliatin menu-menu yang super menggugah selera kayak begini? Mulai dari Philly cheesesteak, American breakfast, dan berbagai macam varian spaghetti tersedia komplit lengkap di sini. Jadi buat kamu yang kepengen merasakan makan enak ala hotel, bisa banget datang ke sini ya. Secara menu-menu di sini tuh kelas internasionalnya banget yang biasa dijual di resto-resto mahal. Tapi kalau di Ultra High Temptation ini, modal tipis pun udah bisa makan enak kamu. Ultra High Temptation ini jadwal bukanya mulai dari jam 7 pagi hingga jam 11 malam. Untuk menu sarapan available dari pagi sampai jam 12 siang ya. Nah selanjutnya menu reguler tuh berlaku sampai tutup. Oke foodies, jaminan gak bakalan bosen ya kamu foodies karena ada hampir 30 menu yang bisa kamu pilih. Oke foodies? Aduh foodies, aku udah gak sabar banget pengen nyobain ya. Kali-kali kan makan ala-ala restoran di hotel-hotel, tapi makannya di Jogja, di pinggiran jalan. Tapi ini tempatnya proper sih sebenarnya. Kita mulai dari saladnya dulu. Ya kita cobain saladnya. Soalnya tadi kayaknya dituang-tuang pakai apa itu? Tadi kayak madu gitu, kayaknya dituang-tuang kayak madu gitu. Kita coba dulu ya. Sayurannya seger, jagungnya enak, paprikanya apalagi. Aduh ini kolnya juga, kol ungunya. Coba bisa lihat ya, seger. Wah, definisi makanan sehat banget ya Ihsan. Full sayur-sayuran yang dicampur dengan madu. Wih, bener-bener klop banget nih rasanya di lidah. Enak foodies. Meski sayuran mentah sering dibilang enak buat sebagian orang, yang ini berbeza ya foodies karena ada sensasi manis dari madu yang bikin lebih enak. Jadi kita cobain makan sosisnya. Foodies. Ini ya foodies, masuk mulut, ada aroma smoky dari sosisnya. Terus juga cheese-nya itu melted banget, jadi cheese-nya itu bikin gurih-gurih di dalam mulut. Udah gitu, aroma-aroma dari parsley-nya ini sama rempah-rempahnya itu berasa banget menembus gitu kan ke rongga-rongga mulut. Sedap ini.
saus pilih yang merupakan perpaduan dari keju cheddar, keju mozzarella, dan juga susu. Asli banget pas dicampur dengan roti dan sosis. Rasanya mantap. Lazis maksimal di lidah Andelita. Akhirnya Isan, boleh tuh kita move on ke sajian English breakfast. Ini gak kalah menarik juga loh foodies buat dicobain. Sikat! Bisa foodies lihat ya. Di sini tuh isiannya lengkap banget. Ada daging, ada telur, ada tomat, ada kacang merah kayaknya ya. Cuma kacang merahnya beda kayaknya sama lokal punya. Nah kan aku bingung mulai dari mana. Ya kan foodies? Kita cobain dari mushroomnya dulu. Atau dari jamurnya dulu. Tuh, jamurnya kayaknya ditumis aja gitu. Dia ditumis tapi kayaknya ditumisnya pakai bumbu-bumbu. Ada kayak herb sedikit, terus ada smoky sedikit juga. Karena dia sampai agak-agak caramelize gitu tuh. Oh ya foodies, di sini tuh juga ada menu hidden dish yang setiap minggunya selalu berbeda. Ada kejutan menu baru yang bisa kamu kepoin di sosial medianya Ultra High Temptation. Oke, sip foodies, selamat makan enak ya. Gaspol, langsung serbu ke sini. Jadi buat kalian semua, kalau mau tahu rekomendasi makanan receh tapi rasanya nggak recehan, kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan. Foodies, pendatang baru di Blok M ini no kaleng-kaleng loh, jualannya mie tapi warna-warni gitu. Semua warna di mie-nya bukan dari pewarna makanan, tapi dari sayur dan buah asli alami. Makin cantik, makin sehat, makin ngiler gak sih? Foodies, lihat deh, ini ada yang beda foodies, namanya Miamin Mamimu. Apa sih yang ngebedain? Biasanya kan kalau mie ayam itu warnanya agak sedikit coklat ya, tapi ini foodies lihat deh. Ini ada warna hijau, ini juga ada warna pink. Wah, apa tuh yang bikin beda foodies? Langsung aja kita cobain dulu aja foodies ya. Ini kita aduk dulu. Foodies, pas banget ya lagi makan siang. Hijau dari sayur sawi, pink dari buah naga, biru dari bunga telang, dan warna orange segar dari wortel manis foodies. Semuanya diproses dengan cinta nih, mantap. Sari-sarinya dicampur ke dalam mie Yamin yang homemade. Makanya warna mie-nya bisa cakep banget, gemes parah ya kan? Mau pilih satu warna aja atau di mix warna-warni kayak Septa gini, boleh, bebaskan sesuai selera kamu aja ya foodies. Yang penting wajib banget nih cobain versi komplitnya, pakai pangsit gurih, sayur sawi segar, dan ayam cincang yang melimpah. Kalau untuk rasanya sendiri sebenarnya tidak terlalu berasa dari sawinya atau berasa dari buah naganya. Cuma ini aromanya foodies, karena ini kan dari warnanya sendiri ini dari bahan-bahan alami. Jadi lebih terasa alami gitu ya. Kalau untuk teksturnya sendiri, ini tuh kayak lebih kenyal daripada mie pada umumnya foodies ya. Tapi ini ada gurih-gurihnya pas banget semuanya. Foodies, bahan dasar buah dan sayurnya ini dipilih yang paling top dan juga segar ya, biar hasil warna mie-nya tetap cerah, mencolok, dan auto menggugah selera. Gak perlu was-was juga nih, karena sudah terverifikasi halal foodies. Widih, pantas aja ya jadi favorit baru warga Blok M nih foodies. Gak cuma cakep buat dipandang, Mamimu Noodle ini juga pernah menang kompetisi UMKM di Jakarta gitu loh foodies. Jadi gak heran nih kalau berani banget jualan mie yang beda dari yang lain. Pasti coba, ternyata enaknya endel parah. Nah kalau yang ini lebih berasa nih wortelnya nih foodies ya. Bunga telangnya nggak terlalu berasa. Karena udah dicampur adonan mie dan juga berbagai macam bumbu, rasa buah dan sayurnya nggak terlalu mencolok. Foodies, ada juga nih varian mie lebar. Mau yang manis atau asin bebas banget, tinggal gaskan aja ya. Tapi nih, saran dari kita sedikit, cobain dulu deh yang manisnya, biar balance gitu. Mie lebar ini teksturnya lebih tebal dan juga kenyal ya foodies, dibalur kecap manis yang gurih legit, plus ada daging cincang yang masih tetap no plit-plit club.
Untuk teksturnya sendiri ini memang lebih kenyal dibanding mie ini ya satunya. Sama, ini juga rasanya enak banget, tapi ini cenderung manis Foodies. Dua-duanya sama-sama enak, tapi saya lebih milih yang ini Foodies ya. Karena jujur baru pertama kali juga makan mie warna-warni. Makan receh udah approve nih Foodies, kamu kapan cobainnya? Yakin nggak penasaran? Kapan lagi gitu loh makan mie warna-warni yang sehat tapi tetap nikmat kayak begini? Ya kayaknya cuma ada di Mamimu Noodle deh Foodies. Lokasinya di Pujasera Blok M ya, buka dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Harganya sih udah pasti recehan dong, mulai dari 20 ribuan aja tuh. Gaskan ya, sekarang kita kesana yuk, cus! Jadi Foodies, makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Makan lagi, makan.